Seorang mahasiswa berkata, "Pak, kok kelihatan sulit ya globalisasi kalau didefinisikan di dalam kata-kata atau kalimat yang singkat. Menurut Bapak gimana?" Lalu profesornya cerita, "Menurut saya gampang mengerti globalisasi. Contoh yang paling konkret adalah kematian Lady Diana." Hah? Seorang mahasiswa bilang, "Kok bisa Pak kematian Lady Diana?" Ya, Lady Diana adalah seorang gadis cantik yang lahir di Inggris. Dia punya seorang pacar adalah keturunan orang Mesir dan mengalami kecelakaan ketika mereka ada di Prancis memakai mobil mewah buatan Jerman. Sopirnya orang Belgia dan terowongan yang mereka lewati itu ada di Prancis. Lari dengan kecepatan tinggi sebab dikejar-kejar oleh paparazzi yang dari Itali. Nah, kebetulan sopir Belgia itu sedikit mabok ya, sebab dia minum whisky buatan Skotlandia. Lalu setelah kejadian kecelakaan itu dia dilarikan ke rumah sakit. Dilayani oleh dokter orang Amerika. Obatnya yang dipakai adalah buatan Brasilia. Data-data dimasukkan ke komputer, mereknya Amerika, tapi chipnya buatan Taiwan. Monitor buatan Korea Selatan. Lalu dirakit di India, di Bangladesh. Dan pabriknya ada di Vietnam. Komputer-komputer itu dibawa dengan kapal besar dari Cina. Sampai di pelabuhan diangkut oleh buruh angkut dari Meksiko. Lalu dimasukkan truk, sopirnya orang Indonesia. Itulah globalisasi. Bayangkan hanya satu cerita singkat. Kecelakaan Lady Diana telah memakai lebih dari 20 negara. Ini globalisasi. Saudaraku, ini cerita humor. Tapi memang ada benarnya, betul gak? Kita hidup di sebuah globe. Globe tahu ya, globe. Bola dunia, makanya globalisasi. Globe yang kelihatan besar, tapi sebenarnya jaraknya begitu singkat. Begitu pendek. Hanya satu klik hari ini, bisa tujuannya sampai ke ujung bumi. Bisnis globalisasi pun saat ini menjadi begitu cepat, begitu mengerikan, tidak peduli kepada manusia. Hanya berbicara soal angka. Saudaraku, inilah ciri khas dari misteri kuda hitam yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Mari kita baca Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ke-6 kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudaraku yang kekasih, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa sebelum Yesus Kristus datang kedua kali sebagai hakim bagi seluruh umat manusia, akan terjadi berbagai bencana besar. Kita sudah pelajari bencana besar yang pertama yaitu apa? Ketika kuda putih itu keluar muncul penunggangnya, dan itu adalah simbol dari militerisme, persenjataan modern. Dan dilanjutkan dengan misteri kuda merah ketika meterai kedua dibuka, itu adalah simbol dari peperangan. Antar bangsa, antar negara, antar suku, antar bahasa, bahkan antar relasi manusia akan terjadi peperangan sebab kasih manusia semakin dingin dan semakin dingin. Kemudian hari ini kita akan belajar ketika meterai ketiga dibuka muncul kuda hitam. Coba perhatikan ayat ke-5. Ketika anak domba itu membuka meterai ketiga muncullah kuda hitam. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu melas hippos. Dan penunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya.
Kata hitam dalam bahasa Yunani itu adalah melas. Berasal dari akar kata mel. Artinya kotor atau najis. Timbangan di tangan penunggangnya itu adalah neraca yang kecil. Neraca yang kecil yang dipakai untuk menimbang emas, menimbang perak, menimbang berlian, ya, atau timbang obat-obatan. Kenapa? Ayat 6 menjelaskan, memberikan kepada kita gambaran yang tidak normal. Secupak, bahasa Yunani koinix, ya, secupak gandum itu sama dengan kira-kira 1 liter. Dan 1 dinar, denarius itu adalah uang logam yang paling kecil sebagai upah kerja orang Israel zaman itu. Kerja sehari dapat cuma 1 dinar. Secara normal harusnya harga makanan itu, gandum itu adalah 1/8 sampai 1/10 upah sehari. Jadi kalau sudah kerja sedinar, harusnya harga gandum itu hanya 1/8 atau 1/10-nya. Tapi di sini terbalik, justru harga gandum mahalnya menjadi 8 sampai 10 kali lipat. Ini menunjukkan betapa rendahnya upah kerja manusia dan harga gandum betapa tinggi, betapa besarnya, padahal gandum adalah makanan pokok sehari-hari. Ibarat beli beras seliter, gak cukup. Nah, dalam perjanjian lama, ungkapan memakan roti menurut timbangan, bayangkan makan roti menurut timbangan, itu artinya bencana kelaparan yang besar. Sebagai sebuah hukuman dari Allah kepada manusia yang tidak bertobat, yang sengaja melawan Allah, yang sengaja memberontak Allah, maka akan didatangkan bencana kelaparan sampai membeli makanan seperti pakai timbangan kecil itu. Itu akan terjadi, saudaraku. Ya, kalau dalam perjanjian lama pun sudah terjadi, kita bisa baca misalnya di Imamat, di Ulangan, di Ratapan, di Yeskiel. Nah, dengan kata lain hari ini kuda hitam dan penunggangnya itu adalah simbol ekonomi yang tidak normal, abnormal sama sekali. Terbalik dan mengakibatkan bencana besar, yaitu kelaparan, kekurangan makanan. Apa penyebabnya? Bisa karena praktek perdagangan yang kotor, yang mematikan orang lain, yang mengerikan, yang serakah, yang penuh kejahatan. Atau akibat perang tadi, setelah kuda merah, ya, setelah peperangan, biasanya kalau perang berkepanjangan pasti akibatnya adalah sakit penyakit dan kelaparan. Akan terjadi. Jadi saudara melihat itu konsekuensi logis. Ketika negara-negara besar mulai mengembangkan senjata, tujuannya apa? Perang. Setelah perang gimana? Sakit penyakit, kelaparan. Itu menjadi sebuah kesinambungan antara kuda pertama, kuda kedua, dan kuda yang ketiga. Nah, sebenarnya nubuat ini sudah mulai terjadi pada zaman Yohanes menulis Wahyu ini. Ya. Namun bencana ini akan terus bertambah, mencapai klimaksnya, progresif, makin hebat, sampai kedatangan Yesus kedua kali. Bayangkan, hasil utama dari daerah timur tengah Israel dan Palestina itu adalah gandum, jelai, minyak, dan anggur. Gandum makanan pokok, dan jelai itu adalah makanan untuk orang miskin. Tapi sungguh abnormal bukan jika gandum dan jelai berkekurangan, namun minyak dan anggur jangan dibinasakan. Sudah mengerti kalimat ini enggak? Ayat ke-6. Ya, jangan dimusnahkan. Minyak dan anggur yang sudah berlimpah-limpah. Ini adalah gambaran apa? Perbedaan si kaya dan perbedaan si miskin. Yang jurangnya sangat besar. Sini berlimpah, anggur, minyak. Sementara orang miskin mau makan pun susah. Gambaran itu akan terjadi, saudara. Sebuah jurang pemisah yang makin jauh hari ini kita melihat antara kaya dan miskin. Contoh misalnya pada masa Rasul Yohanes masih hidup itu ya, ada Kaisar Domitian memerintah tahun 51 sampai 96 di Roma. Ya, karena kemarau yang sangat panjang, kemudian negara nggak punya gandum. Sedangkan orang kaya masih banyak anggur dan minyak. Kaisar kemudian memerintahkan musnahkan semua kebun anggur, ganti dengan gandum, karena dia kaisar. Tapi orang kaya marah, nggak mau.
You tanam gandum, kita musnahkan juga gandum. Jadi hasilnya gimana? Anggur minyak habis, gandum jelai juga gak ada. Terjadilah bencana kelaparan yang besar. Nah, sebelum dia itu adalah Kaisar Nero. Pada zaman dia terjadi kelaparan. Rakyat menunggu. Kapal besar datang dari Italia. Wah, mereka sudah senang nih bawa makanan. Tapi begitu disuruh turunin, dibuka itu karung, isinya bukan gandum, pasir. Pasir untuk apa? Untuk gelanggang gladiator yang dibangun oleh Nero untuk melaga manusia dengan binatang. Nah, itu terjadi sampai begitu. Penguasa yang membuat kelaparan besar terjadi. Rakyat marah dan berontak. Saudara, sepanjang sejarah kita melihat ada bencana kelaparan besar. Misalnya di Somalia, ya, di Ethiopia, kemarin saya membaca itu lebih 80% negara-negara di Afrika hanya hampir 20% yang punya makanan. Sisanya itu adalah kekurangan makanan. Bumi kita makin parah, saudara. India, Pakistan, Timur Tengah, bekas negara komunis dan sosialis dan negara-negara miskin lainnya. Data dari UN, United Nations 2018, mereka memperkirakan bahwa seluruh penduduk bumi sebenarnya masih bisa cukup makanan. Bisa cukup makanan untuk diproduksi bagi manusia sendiri. Tapi ironiknya, saudara, hari ini setiap hari ada 690 juta manusia yang pergi tidur tanpa makanan alias kelaparan. Dan sebenarnya petani kecil, ya, lalu nelayan kecil, peternak-peternak, itu pekerja-pekerja kecil, itu bisa memproduksi 70% dari seluruh makanan di bumi ini. Tapi anehnya, ironik lagi, mereka yang hari ini kelaparan justru adalah orang-orang kecil seperti mereka. Jadi di kota itu penuh makanan, di desa, di pinggiran kota itu kekurangan, orang-orang miskin. Lalu catatan UN juga bahwa ada 122 juta manusia, dari 144 juta anak-anak ini, ya, tinggal di daerah yang konflik peperangan. Dan konflik ini menjadi sumber utama dari kekurangan makanan. Hari ini hanya 25% dari anak-anak yang sakit dan kekurangan makanan ini yang punya akses untuk bisa ditolong. 75%-nya gak mendapat pertolongan apa-apa. Saudaraku, ini kondisi bumi kita, dunia kita. Dari laporan United Nations. Kejahatan manusia semakin mengerikan dalam hal ekonomi. Dan dibonceng oleh iblis. Iblis akan membonceng di dalamnya. Membuat manusia-manusia semakin serakah, semakin egoistik, memikirkan diri sendiri. Dan memperkaya diri. Hati manusia semakin dingin, kasihnya makin dingin. Nilai kemanusiaan, nilai moral semakin merosot. Dunia kita akan semakin kacau balau dan mencemaskan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan itu terus akan berlangsung. Saling berebut dan saling berlomba. Negara-negara juga, bukan hanya pribadi. Negara-negara berlomba. Siapa yang akan menjadi superpower yang paling kaya. Iblis sedang mengintip. Nanti negara yang paling kaya itulah yang akan dipakai oleh si iblis untuk melahirkan antikristus yang tunggal itu. Yang akan melawan Kristus dan melawan semua pengikutnya. Sekarang kita nggak tahu siapa negara super power itu. Sudah tahu negara mana yang paling kaya hari ini? Catatan 2021 terbaru. Negara terkaya dihitung berdasarkan GDP, yaitu pendapatan kotor negara itu dibagi dengan jumlah penduduk. Menurut GDP, hari ini negara yang paling kaya nomor 1 adalah Luxembourg. GDP-nya 131.782 US dollar, ini dalam hitungan US dollar. Lalu diikuti oleh Switzerland, Irlandia, Norwegia, dan Amerika nomor 5. Amerika nomor 5, bersyukurlah saudara, 68.309. Saudara dapat segitu gak? Kalau di bawah, itu termasuk miskin. Kalau segitu rata-rata. Nomor 6 Denmark, nomor 7 Iceland, nomor 8 Singapura,
64.103, nomor 9 Australia 62.723, dan nomor 10 Qatar. Nah, sudah tanya, Cina di mana? Negara kaya ini nomor 61, saudaraku. GDP-nya hanya 11.819. Ini ironik ya. Ironik, kenapa ironik? Sebab negara Cina adalah negara yang punya cadangan devisa terbesar di dunia. Duitnya banyak. Tapi kenapa dia nomor 61? Karena penduduknya banyak sekali. Nah ini, penduduknya itu hari ini lebih 1,5 miliar manusia. Dan negara harus berpikir, ya, bagaimana memberi mereka kebutuhan pokok tiap hari. Dan hitungannya saudara, 1 tahun Cina membutuhkan lebih 200 billion US dollar untuk kebutuhan pokok rakyatnya. Jadi saudara jangan bingung kalau presidennya sampai putar otak ini. Ya. Xi Jinping ini. Gimana supaya bisa tambah kaya. Ya. Memainkan ekonomi itu. Dia harus berpikir keras, dapat uang yang lebih banyak. Berlomba-lomba. Nah, Amerika secara GDP memang nomor 5, tapi sudah tahu nggak? Hutang Amerika adalah terbesar di dunia. Hutang dia hari ini adalah sekitar 63% dari GDP. Jadi sini kelihatannya punya pendapatan, tapi itu utang semua, saudara. Kalau satu hari semua nagih utang, ini Amerika, saudara. Dari ukuran GDP nomor 5, tapi dari devisa sebenarnya Amerika itu nomor 17. Chinese number 1 dari devisa. Ini kondisi ekonomi kita, saudaraku. Ya, nah saudara bilang, Pak, Indonesia di mana? Indonesia gak masuk hitungan negara kaya. Jadi mungkin negara miskin atau negara yang nanti banyak utang. Nah pertanyaannya saudara, siapa penunggang kuda hitam ini? Siapa penunggangnya? Yang akan membawa bencana besar ini? Ada beberapa kemungkinan saudara. Para penguasa yang diktator dan komunis. Ini kemungkinan pertama, sebab mereka lah yang bisa memainkan ekonomi, memeras rakyatnya, mendapatkan harta yang lebih banyak, mempermainkan hukum, mempermainkan politik, dan mempraktekkan korupsi, hidup mewah, dan foya-foya. Rakyatnya diperas habis-habisan, dan dia akan memiliki kekuatan ekonomi terbesar. Nah siapa? Mungkinkah itu, mungkinkah China? Atau sebenarnya Amerika? Kelihatan demokrasi tapi diktator. Punya kekuatan terbesar. Sebab apa? Sebab Amerika sampai hari ini dianggap negara yang paling pintar untuk memainkan ekonomi. Dan semua mata dunia melihat kepada Amerika sebagai contoh patokan. Bayangkan contohnya misalnya masa COVID-19. Amerika adalah penderita terbesar ya, jumlahnya katanya. Ya salah satu yang terbesar lah. Tapi Amerika juga dikenal adalah negara yang paling murah hati untuk menolong rakyatnya dan menolong negara lain. Nah, saudara menerima sitifulus, betul nggak? Walaupun itu utang. Dapat bantuan, saudara. Ekonomi di dalam negeri berjalan cukup baik. Sebab usaha-usahawan kecil itu yang kelihatan rugi dikasih namanya pinjaman yang diampuni. Saudara tahu ngerti nggak? Pinjaman diampuni artinya you boleh minjem duit tapi gak usah kembalikan. Di mana ada negara kasih usahawan pinjaman begitu? Jadi bisnismen dibantu, saudara. Bisnismen kecil. Nah walaupun sekarang inflasi saudara Amerika, nilai stok dan investment itu naik. Bingung kan? Ini kok bisa ya? Harusnya drop ini. Nah saudara yang pegang stok mulai was-was. Ini naiknya sampai kapan? Nanti tiba-tiba gimana ya kan? Tapi bisa, walaupun inflasi. Harga-harga mulai naik, saudara belanja naik gak? 10-20% udah naik ya kan? Tapi penduduk dapat bantuan. Semua program pemulihan COVID-19 free. Mau masuk rumah sakit berapa lama, berapa bulan, free. Semua vaksinasi, free. Sampai yang Indonesia tour ke Amerika. Supaya bisa vaksin di sini, walaupun sudah bayar. Berapa puluh juta. Ini Amerika, saudaraku. Negara yang sangat pintar. Memutar ini roda ekonomi. Mungkinkah dia salah satu berpacu dengan Cina? Atau penyebab lainnya misalnya pedagang besar yang dengan sistem konglomerasi dan monopoli yang sangat egoistik ibarat serigala yang mulai melahap bisnis-bisnis lain. Ini bisa terjadi.
Bisa juga misalnya penyebab lain adalah perusak lingkungan alam yang tidak peduli dengan lingkungannya, yang rakus dan kemudian tidak memperhatikan hukum yang ada. Hutan ditebang dan lain sebagainya. Terjadi kemiskinan seperti di Amerika Selatan. Penyebab lainnya misalnya manusia yang tidak taat, yang sengaja melawan Tuhan, sengaja merendahkan Tuhan, sengaja meremehkan Tuhan, dan Tuhan mendatangkan hukuman kelaparan ini. Saudaraku, semua kemungkinan ini bisa terjadi. Dan sudah terjadi dan akan terus terjadi. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak sampai kedatangan Kristus kedua kali. Ditafsirkan perang terakhir, Harmagedon, itu adalah klimaksnya yang melanda bumi kita. Nggak tahu kapan. Nah, seperti Presiden Korea Utara, Kim Jong-un melalui panglima perangnya sudah mulai berkoar, ya kan? Awas ya kalau Amerika berani-berani ngancam kita, membuat kita gak survive dan melawan kita dengan tes 3 nuklirnya. Dia bilang kini dia bisa menembakkan nuklirnya ke White House dan Pentagon. Jangan coba-coba bermain dengan Korea Utara. Hei Amerika yang jahat, kamu seperti iblis. Nah saya tanya, kalau saudara Presiden Biden, gimana merespon? Dikasih 1 hari jadi Biden, bagaimana merespon ini Korea Utara? Saudara serang duluan, sebelum dia menyerang aku menyerang dia. Ini adalah pepatah perang. Ya. Kunci kemenangan adalah pukul musuhmu dulu sebelum dia bergerak. Atau pakai sekutu, pakai Jepang, pakai Korea Selatan, menghantam dia dulu. Saudaraku, ini adalah cara duniawi ya, sekuler. Jahat balas jahat. Jahat dibalas jahat, bahkan tambah jahat. Seorang ibu ngomong sama saya, Pak, saya sebenarnya orangnya ini caputo, lumayan dan normal. Kalau orang baik sama saya itu, saya baik sama dia. Tapi jangan coba-coba jahat sama saya ini bisa lebih jahat. Padahal Kristen udah lama loh. Nah menurut saudara, permisi tanya, ini yang disebut caputo bukan? Lumayan bukan? Hah? Kristen lumayan nih gitu bukan? Atau normal? Ini abnormal, ini bukan Kristen yang jahat balas jahat. Yesus gak pernah ngajarin seperti itu. Ini get even ya. Balas hal yang sama, bila perlu lebih hebat lagi balasnya. Bukan, Yesus gak pernah mengajarkan. Lalu bagaimana Yesus ajarkan orang Kristen kalau tidak boleh begitu, harus bagaimana? Tadi di bacaan pertanggapan kita sudah baca Markus 12. Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah mau digituin? Gak mau kan? Jadi jangan gituin orang. Ya, jangan lalu udah gituin orang masih bilang, aku caputo loh, bukan. Itu cahento. Cahento itu artinya masih bedanya jauh. Cahento, 1, 2, 3. Cahento. Jadi kalau kamu dengar orang ngomong begitu bilang, itu cahento, bukan caputo. Atau jangan-jangan saudara yang ngomong kayak begitu. Pernah gak ngomong begitu? Kalau pernah, saudara harus berubah. Ya. Nah, wujudnya bagaimana? Mengasihi Tuhan dan sesama. Ayat membimbing tadi mengajar kita. Mari kita mengasihi bukan hanya dengan mulut. I love you, I like you, I love you. Tapi nusuk. Perbuatannya jahat, bukan. Mari kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tapi mengasihi dengan apa? Perbuatan yang konkret, yang nyata. Yang bisa dirasakan orang lain. Bagi yang kelaparan, berikan bantuan makanan. Gak usah banyak ngomong. Bagi yang kekurangan, cukupkan kebutuhannya, kebutuhan pokoknya misalnya. Bagi yang sakit, berikan obat, pelayanan medik. Konkret saudara. Bagi yang tidak punya tempat tinggal, siapkan tempat tinggal. Berikan tempat tinggal. Bagi yang sedih dan susah, beri penghiburan, beri kekuatan, semangat untuk hidup. Dan bagi yang putus harapan, berikan Injil keselamatan. Pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Jadi konkret. Dengan melakukan perbuatan yang konkret, mereka melihat titik terang dalam hidup ini. Walaupun ada bencana yang semakin mengerikan, ada titik terang. Ada harapan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah bencana yang akan melanda dunia kita di akhir zaman ini. Dunia akan tahu juga kita adalah murid Kristus yang sejati. Nah ini orang Kristen mereka bilang. Saya akan tutup dengan doanya Francis Assisi. Ya, Francis dari Assisi, seorang imam. Doanya demikian, ya Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai.
Bila ada kebencian, aku pembawa cinta kasih. Bila ada penghinaan, aku pembawa pengampunan. Bila ada perselisihan, aku pembawa kerukunan. Bila ada kebimbangan, aku pembawa kepastian. Bila ada kesesatan, aku pembawa kebenaran. Bila ada kesedihan, aku sumber kegembiraan. Bila ada kegelapan, aku pembawa terang. Tuhan, aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Indah gak? Indah ya. Mari kita bertekad mengasihi orang lain secara konkret sehingga kebutuhan fisikal, kebutuhan mental, kebutuhan spiritual, seutuh manusia itu sungguh-sungguh terpenuhi. Itulah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan siapkan. Izinkan saya tanya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Tuhan atau Tuhan yang menguasai hidupmu. Ingat, dia satu-satunya sumber keselamatan, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Jika engkau belum terima dia, sungguh-sungguh hari ini lakukan. Terima Tuhan Yesus dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau mengatakan, saya sudah Pak, bagus. Izinkan saya tanya, apakah engkau sudah menjadi berkat untuk orang lain secara nyata, secara konkret? Minta kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau beri aku panjang umur, beri aku anugerah dan berkat, biarlah itu tidak sia-sia, tapi boleh menjadi berkat nyata secara fisikal, secara mental, secara spiritual. Amin. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Berkatilah setiap telinga, setiap hati, setiap pikiran, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi pelaku-pelaku firman. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.